Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Herdiana akan menjelaskan mengenai materi yaitu konsep aktiva tetap. Pertama, definisi aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang memiliki wujud dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun dan tidak untuk diperdagangkan. Suatu aset tetap memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. A. Yaitu aset tersebut digunakan dalam operasi. Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. B. Aset tersebut memiliki masa umur manfaat yang panjang lebih dari 1 tahun periode. C. Aset tersebut memiliki substansi fisik yaitu wujudnya. Selanjutnya, pengakuan aset tetap. Biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika A. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan B. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Selanjutnya ada perolehan aset tetap. A. Perolehan aset tetap secara gabungan, yaitu apabila aset diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Contohnya harga bangunan termasuk tanah seharga 300 juta. B. Ada perolehan aset tetap secara angsuran, yaitu aset tetap yang diperoleh secara angsuran perlu diperhatikan mengenai kontrak pembeliannya. Contohnya, membeli aset tetap berupa mobil harga perolehannya 120 juta dibayar dalam 24 kali angsuran. Angsuran pokok yaitu 5 juta per bulan dengan bunga 20% per tahun. C. Perolehan aset tetap secara pertukaran. Menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Biaya diukur pada nilai wajar aset yang dipertukarkan atau diperoleh yang paling andal sebanding dengan nilai wajar aset yang dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. D. Perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri, yaitu biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga belinya dan setiap biaya dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Dari aspek perpajakan, perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri tersebut sebagai objek yang terhutang pajak pertambahan nilai. E. Perolehan secara hibah. Bantuan dan sumbangan. Dalam perolehan secara hibah, bantuan dan sumbangan secara langsung dihubungkan dengan perlakuan akuntansi pajak, karena akuntansi komersial sedikit mengatur aset yang diperoleh dari sumbangan atau donasi. F. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta. G. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi tukar menukar harta. H. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi pengalihan harta karena hibah, bantuan, atau sumbangan dan warisan, yaitu wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan. Ada dua pilihan, yaitu antara wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya, penarikan harta bukan bangunan. Aset tetap perusahaan yang tidak terpakai lagi dapat ditarik dari pemakaian. Penarikan dapat dilakukan dengan menjual aset tersebut. Dalam akuntansi komersial, terdapat aset tetap yang dijual nilai bukunya dihitung sampai dengan tanggal penjualan, sedangkan dalam ketentuan perpajakan, nilai sisa bukunya dihitung sampai dengan akhir tahun sebelum aset tersebut dijual. Ketentuan pasal 11 ayat 8 Undang-Undang PPH bahwa setelah terjadi penjualan atau penarikan harta, pasal 4 ayat 1 huruf D atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka nilai buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransi yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan.
sehingga keuntungan atau kerugian karena pengalihan atau penarikan harta dikenakan pajak dalam tahun dilakukan pengalihan harta. Apabila terjadi pengalihan harta karena bantuan, sumbangan, hibah atau warisan, maka yang memenuhi syarat pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B Undang-Undang PPH berupa harta berwujud, maka jumlah sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan. Selanjutnya ada penggolongan aktiva tetap. Dari macam-macam aktiva tetap, untuk tujuan akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut, yaitu aktiva tetap yang umumnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan pertanian dan peternakan. B. Aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya dapat diganti dengan aktiva yang sejenis. Misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, dan lain-lain. C. Aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis. Misalnya sumber-sumber alam seperti hasil tambang dan lain-lain. Berdasarkan jenis aktiva tetap, berdasarkan jenis dapat dibagi sebagai berikut. 1. Lahan-lahan adalah bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya, harus dipisahkan pencatatannya dari lahan itu sendiri. Yang kedua ada bangunan, yaitu gedung-gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini, baik di atas lahan atau air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung. Yang ketiga, mesin-mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin-mesin yang bersangkutan. 4. Kendaraan. Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truk, grader, traktor, forklift, mobil, kendaraan bermotor, dan lain-lain. 5. Ada perabot. Dalam jenis ini termasuk perabotan kantor, perabotan laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. Yang keenam ada investasi, yaitu peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti investasi. Yang keenam, inventaris, yaitu peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain. Yang ketujuh ada prasarana, yaitu prasarana merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, rel, pagar, dan lain-lain. Sekian hasil dari presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.